Oke, kali ini kita akan membahas permasalahan kenapa email tidak terkirim. Jadi, di sini saya mau menerangkan dulu permasalahannya seperti apa sih dan kenapa sih tidak bisa mengirim email. Jadi begini teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa Sejoli itu tidak punya fitur untuk pengaturan email. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah pakai produk saya sebelumnya, yaitu Woi Membership, dia itu kan punya pengaturan SMTP, ya. Nah, sekarang Sejoli sudah tidak ada, jadi nanti teman-teman bisa gunakan plugin yang lain. Nah, saya jelaskan dulu duduk perkaranya, kenapa Sejoli tidak bisa mengirimkan email. Saya jelaskan dulu bahwa yang penyebabnya bukan Sejoli, ataupun juga bukan WordPress, tapi penyebabnya adalah hosting, ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sekarang banyak hosting maupun di Indonesia dan seluruh dunia itu sudah meniadakan fitur pengiriman email karena mereka terkendala oleh pengguna mereka yang menyalahgunakan service mereka untuk spamming. Nah, begitu. Jadi mereka sudah menyediakan fungsi email sehingga dibutuhkan pengaturan khusus untuk pengiriman emailnya. Hal ini pun juga terjadi tidak hanya di Sejoli, tapi di WooCommerce pun seperti itu. Kalau teman-teman gunakan WooCommerce atau gunakan e-commerce yang lain, pasti sama kendalanya. Nah, di sini saya akan memberikan solusi untuk bagaimana cara mengatasi hal ini. Oke. Nah, di sini saya sudah buatkan checklist 1 sampai 5. Yang pertama, pastikan pada Sejoli itu di pengaturan notifikasi, pada bagian alamat email pengiriman, alamatnya sesuai dengan domain website. Oke, kita cek ya. Jadi misalkan teman-teman di sini ya, di pengaturan notifikasi. Oke, sebentar. Nah, ini. Oke, nah yang ini ya. Yang di sini, ini harus sesuai dengan domain teman-teman. Tidak boleh pakai Gmail, tidak boleh pakai Yahoo, harus sesuai. Jadi misalkan contohnya kalau kita sejoli.co.id, berarti di sininya e-commerce@sejoli.co.id. Tidak boleh pakai subdomain. Jadi misalkan kalau di kami ya, untuk depannya nggak masalah info atau apapun, atau mungkin sistem atau apa, tapi info@sejoli.co.id. Contohnya, kalau kita instalkan sistem Sejoli ini di Sejoli ya, gitu loh. Jadi misalkan teman-teman instalkan itu di domain punya teman.com seperti itu. Tidak perlu ditambahkan subdomain seperti ini ya. Jadi cukup seperti ini saja. Begini. Oke. Kalau ini memang sudah benar, kita akan lanjut ke poin kedua. Yaitu install plugin WP Mail Logging. Oke. WP Mail Logging ya. Bentar, kita lihat dulu. Oke, kamera lambat ya. Nah, teman-teman install yang ini nih, WP Mail Logging. WP Mail Logging ini tidak dibutuhkan pengaturan apapun. Dia nanti akan mencatat pengiriman email dari sistem kita. Seperti ini contohnya nanti. Nah, jadi si WP Mail Logging ini dia akan mencatat tuh pengiriman email dari kita ke penerima. Seperti ini ya, contohnya gitu loh. Dia akan mencatat. Nah, kalau teman-teman temukan sini ada error, ada tanda X, artinya itu harus ada yang di setup, ya. Kalau sini ada error. Ini kebetulan kita tidak ada, artinya bisa. Nah, kalau sini ada tanda X, ya, ada tanda X, teman-teman arahkan mouse-nya ke sini, kemudian nanti akan muncul pesan errornya apa. Seperti itu. Tapi menurut garis besarnya, pesan errornya itu adalah bahwa hosting yang teman-teman gunakan itu tidak mendukung pengiriman email. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ternyata tidak error, tapi teman-teman tidak menerima email, coba cek di folder spam.
spam atau folder yang lainnya ya, update atau promo. Nah, masalah bagaimana untuk tidak bisa bagaimana biar emailnya itu masuk ke inbox, itu banyak pengaturannya lagi. Tapi itu pengaturannya bukan di Sejoli, itu nanti masalahnya adalah di server dan lain-lain. Intinya Sejoli hanya berfungsi untuk mengirimkan email saja ya. Perlu diperhatikan. Sejoli hanya berfungsi mengirimkan email saja kepada WordPress dan WordPress akan meneruskan ini ke hosting teman-teman. Jadi Sejoli tidak punya kapabilitas ini harus dikirim ke spam dan lain-lain karena itu banyak banget variabelnya. Salah satunya contohnya domain teman-teman itu apakah dipercaya atau enggak, menggunakan SSL atau enggak, kemudian apakah teman-teman sering spamming atau enggak. Nah, itu banyak sekali pengaruhnya. Nah, oke, lanjut lagi. Kalau misalkan di sini teman-teman temukan X, saran saya berikutnya adalah install plugin isi WP SMTP ya. Nah, ini di sini kita install plugin Easy WP SMTP. Oke. Nah, yang ini kita install ya. Install. Oke, tunggu. Dan nanti juga kalau ini solusi ini kalau teman-teman menggunakan cPanel ya, kalau tidak menggunakan cPanel, solusinya adalah nanti agak sedikit rumit. Ya, ini masalahnya satu lagi saya tekankan, ini bukan di Sejoli, bukan di WordPress, tapi di hostingan teman-teman. Perlu teman-teman garis bawahi, ini adalah di hostingan teman-teman. Kita tidak ada fitur untuk pengiriman email yang sama sekali pada Sejoli itu. Kita hanya menyuruh WordPress untuk mengirimkan email, malahan seperti itu. Nah, ini setting menu. Oke. Nah, sini akan ada beberapa isian. Oke, kita abaikan dulu isiannya ya. Sekarang kita akan masuk ke cPanel. Nah, cPanel ini teman-teman silakan buat email. Sini. Nah, ini. Teman-teman buat email account ya. Email account. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Contoh aja create. Nah, ini pilih dulu sesuai dengan domain di mana teman-teman menginstalkan si Sejolinya ya. Contohnya kita sejoli.co.id. Nah, ini. Kemudian kita akan menggunakan contohnya e-commerce ya. E-commerce. Kemudian passwordnya ini. Oke. Nah, silakan teman-teman create. Pastikan simpan dulu passwordnya ya. Passwordnya ini, simpan, taruh di sini. Taruh di sini, oke. Kemudian, oke, udah, ya. Cukup itu dulu. Kemudian ke cPanel kita create. Kita create. Oke, kita langsung ke e-commerce Sejoli. Kemudian manage ya. Manage. Nah, ini. Kemudian ke configure device. Nah, oke, sudah. Nah, di sini username-nya teman-teman copy. Kemudian isi ke sini, username. Kemudian untuk portnya, pakai 65, 465, copy. 465. Kemudian di sini gunakan SSL TLS. Ya. SMTP hostnya, copy juga dari sini. Nah, ini. Kemudian SMTP host.
Nah, untuk from email address-nya, ini kita tadi pakai e-commerce kan, e-commerce@sejoli.co.id. Kemudian from name-nya tuh nama pengirim emailnya. Kalau sini Sejoli membership, seperti contohnya. Nah, reply to email address-nya bebas kalau di sini. Teman-teman bisa gunakan Gmail, bisa gunakan Yahoo, nggak masalah. Yang artinya nanti, kalau si user yang mau membalas email, itu akan dikirimkan ke sini, bukan ke sini. Gitu ya. Di sini contohnya, kamuganteng@gmail.com. Jadi nantinya, kalau si user ingin membalaskan email, secara otomatis dia akan membalas ke sini. Itu ya. Oke. Kemudian simpan. Setelah simpan, sudah, teman-teman bisa tes apakah konfigurasinya sudah benar atau enggak itu di sini. Di tes email. Di tes email ini. Nah, teman-teman silakan kirim ini ke email teman-teman sendiri. Apakah benar sudah terkirim? Kalau sudah terkirim, berarti aman semua. Kalau belum terkirim, coba teman-teman tanyakan ke hosting teman-teman. Bagaimana mereka mengatur SMTP-nya. Begitu ya. Saya harapan sih sini udah beres. Cuma kalau masih belum beres juga, bermasalah adalah hosting teman-teman. Gitu loh. Itu harus pindah hosting. Itu hostingnya bermasalah berarti. Oke, seperti itu dari saya. Terima kasih.